The time has come. Let the show begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Rihadatul Aisy dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 25181420110113. Baik, kali ini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah kearsian dan pemikiran Muhammad Nasir dengan dosen pengampu Bapak. Oke, mari kita mulai. Kita kasih JJ dulu ya guys. God, beautiful, amazing. Wajib nonton ya, pemikiran Muhammad Nasir yang masih relevan hingga saat ini. Pada video kali ini, saya akan membahas pemikiran salah satu tokoh besar bangsa Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Nasir, terutama mengenai pandangannya tentang bangsa dan umat, serta bagaimana pemikirannya masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Muhammad Nasir bukan hanya dikenai sebagai ulama, tetapi juga sebagai negarawan, pejuang kemerdekaan dan intelektual muslim yang sangat peduli terhadap masa depan Indonesia. Pemikirannya tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga tentang persatuan bangsa, keadilan sosial, pendidikan, dan moral masyarakat. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana gagasan-gagasan beliau masih bisa menjadi pedoman bagi kita dalam menghadapi tantangan zaman modern pada saat ini. Siapa Bapak Muhammad Nasir? Bapak Muhammad Nasir lahir pada 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang religius dan cinta ilmu. Sejak muda, Nasir sudah menunjukkan kecerdasan dan kepedulian terhadap masyarakat. Dalam perjalanan hidupnya, Nasir tidak hanya menjadi ulama, tetapi juga politisi dan pemimpin negara. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1950 sampai 1951. Muhammad Nasir adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Ia lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1908 di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pada masa kecilnya, Nasir sekeluarga hidup di rumah Sultan Rajo Ameh, seorang saudagar kopi yang terkenal di sana. Ayahnya, Muhammad Idris Sultan Saripado, merupakan seorang pegawai pemerintahan di Alahan Panjang, dan kakeknya yang seorang ulama terkenal. Nasir mulai mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Maninjau selama 2 tahun sebelum pindah ke Hollands Inland School His Adabiyah di Padang. Selain itu, ia juga belajar ilmu agama di Madrasah Diniyah pada malam hari. Setelah beberapa tahun, ia melanjutkan pendidikannya di Mirwit Gebreit Lager Onderwijs Mulo dan ikut bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda Islam. Nasir terlibat dalam dunia jurnalistik selama menjalani pendidikan di AMS. Ia menulis artikel tentang Islam dan pandangannya tentang agama yang dipublikasikan dalam majalah Algemin Indische Dagblad. Selain itu, ia mendirikan surat kabar pembela Islam dan menulis untuk majalah-majalah Islam lainnya. Karya-karyanya membahas pemikiran Islam, budaya, hubungan antara Islam dan politik, serta peran perempuan dalam Islam. Nasir menulis sekitar 45 buku dan ratusan artikel yang memuat pandangannya tentang Islam. Karya-karyanya umumnya ditulis dalam bahasa Belanda, Indonesia, dan Inggris. Mahakarya tulisannya berjudul Capita Selecta, sebuah buku yang memuat kumpulan tulisan-tulisan Nasir. Di dalam buku Capita Selecta, ada kutipan menarik yang ditulis Nasir. Kerjakan apa yang Allah senangi, niscaya Allah akan memberikan apa yang Anda senangi. Sebagai seorang politikus, Nasir terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan menjabat sebagai Menteri Penerangan. Pada tahun 1950, ia mengajukan mosi integral yang memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Namun ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April tahun 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno. Soekarno yang menganut paham nasionalisme mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk di Kesultanan Utsmaniyah, sedangkan Nasir menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi.
Natsir juga mengkritik Soekarno bahwa dia kurang memperhatikan kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Selama era demokrasi terpimpin di Indonesia, ia terlibat dalam pertentangan terhadap pemerintah yang semakin otoriter dan bergabung dengan pemerintah revolusioner Republik Indonesia setelah meninggalkan Pulau Jawa PRRI yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas, yang disalah-tafsirkan oleh Soekarno sebagai pemberontakan. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan di Malang dari tahun 1962 sampai 1964 dan dibebaskan pada masa Orde Baru pada tanggal 26 Juli tahun 1966. Namun, ia mengundurkan diri pada tahun 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno. Setelah dibebaskan dari penjara, Natsir kembali terlibat dalam organisasi-organisasi Islam, seperti Majelis Tasisi Rabita Alam Islami dan Majelis Al-Alami Lil Masjid yang berpusat di Mekah, Pusat Studi Islam Oxford, Oxford Center for Islamic Studies di Inggris, dan Liga Muslim Sedunia, World Muslim Congress di Karachi, Pakistan. Di era Orde Baru, ia membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah, seperti ketika ia menandatangani petisi 50 pada tanggal 5 Mei tahun 1980, yang menyebabkan ia dilarang pergi ke luar negeri. Soeharto menganggap orang yang mengkritik dirinya sebagai penentang Pancasila. Ia ikut menandatangani petisi tersebut bersama dengan Jenderal Hoegeng, Letjen Ali Sadikin, Sanusi Harjadinata, SK Trimurti, dan lain-lain. Akibat dilarangnya ia pergi ke luar negeri, Muhammad Natsir meninggal pada tanggal 6 Februari tahun 1993 di Jakarta dan dimakamkan sehari kemudian. Pada tanggal 6 November tahun 2008, beliau diberikan gelar pahlawan nasional sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan kontribusinya dalam bidang agama dan politik di Indonesia. Sebagai seorang pemimpin yang sekaligus seorang politisi dan pemikir, Muhammad Natsir dikenal sebagai seorang yang memiliki sikap dan pemikiran serta pandangan-pandangan politik yang tegas. Namun, meski dikenal tegas, Natsir juga dikenal luas sebagai seorang tokoh yang selalu jujur, ramah, santun, tulus, dan bersahabat. Kalau sudah bicara tentang Pak Natsir sebagai pribadi, orang tidak banyak bisa bicara apa-apa. Karena semua sudah harus mengakui kejujuran dan keikhlasannya. Bahkan Bung Karno dalam politik bisa berlawan dengan Pak Natsir, tapi dalam soal pribadi dia tetap menghargai Pak Natsir. Pemikiran Natsir tentang bangsa yang pertama, persatuan bangsa. Menurut Bapak Muhammad Natsir, Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam. Kita memiliki berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun, bagi Natsir, keberagaman ini bukan hanya alasan untuk berpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Ia selalu menekankan bahwa persatuan adalah fondasi utama negara Indonesia. Tanpa persatuan, bangsa ini akan lemah dan mudah dipecah belah. Jika kita kaitkan dengan kondisi pada saat ini, pemikiran ini sangat relevan. Di era media sosial, kita sering melihat perpecahan karena perbedaan politik, agama, dan pilihan calon pemimpin. Banyak berita hoaks, ujaran kebencian, dan saling serang antar kelompok. Pemikiran Natsir mengingatkan kita bahwa perbedaan adalah hal wajar, tetapi kebencian dan permusuhan harus dihindari demi kesatuan bangsa. 2. Keadilan sosial. Selain persatuan, Natsir juga sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Menurutnya, negara harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat, terutama yang miskin dan tertindas. Ia percaya bahwa kekayaan negara tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi harus digunakan untuk kesejahteraan bersama. Dalam konteks Indonesia, saat ini kita masih melihat adanya ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan. Banyak masyarakat yang bekerja keras tetapi hidup dalam kesulitan. Pemikiran Natsir mengajarkan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan keadilan, bukan hanya mengejar keuntungan pribadi masing-masing. Selanjutnya, poin yang ketiga, hubungan agama dan negara. Muhammad Natsir berpandangan bahwa agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa, namun ia tidak menginginkan agama digunakan sebagai alat politik untuk menindas atau memecah belah. Bagi Natsir, agama harus menjadi sumber nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab,
dan kepedulian terhadap sesama manusia. Jika kita lihat kondisi saat ini, seringkali agama justru dijadikan alat untuk menyerang pihak lain. Padahal, menurut Natsir, agama seharusnya menjadi jalan untuk menciptakan perdamaian dan kebaikan. Namun, pemikiran Natsir tentang umat Islam pada saat ini pentingnya pendidikan. Natsir sangat menekankan bahwa umat Islam harus berpendidikan tinggi. Ia percaya bahwa kemajuan umat Islam tidak bisa dicapai dengan semangat keagamaan, tetapi juga dengan ilmu pengetahuan. Menurutnya, umat Islam harus menguasai ilmu agama sekaligus ilmu modern seperti sains, teknologi, dan ekonomi. Relevansinya dengan hari ini sangat jelas. Di era digital, umat Islam harus mampu bersaing secara intelektual, bukan hanya emosional. Kita harus belajar, berinovasi, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Yang kedua, akhlak dan moral umat. Natsir selalu mengingatkan bahwa menjadi muslim yang baik bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga berakhlak mulia. Ia sangat menantang korupsi, kebohongan, dan ketidakadilan. Menurutnya, umat Islam harus menjadi teladan dalam kejujuran dan tanggung jawab. Jika kita lihat kondisi Indonesia pada saat ini, masalah korupsi malah menjadi tantangan besar. Banyak pejabat yang mengaku religius tetapi tidak melakukan kecurangan. Pemikiran Natsir mengajarkan bahwa keimanan harus tercantum dalam tindakan yang nyata. Selanjutnya, yang ketiga, peran umat dalam bangsa. Natsir menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh hanya fokus pada ibadah pribadi, tetapi juga harus aktif membangun masyarakat semuanya. Umat Islam harus berperan dalam pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik untuk kemajuan Indonesia. Artinya, menjadi muslim yang baik bukan hanya soal sholat dan puasa, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Relevansinya dengan kondisi Indonesia pada saat ini, jika kita renungkan, pemikiran Muhammad Natsir sangat relevan dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Pertama, di tengah polarisasi politik, kita membutuhkan semangat persatuan seperti yang diajarkan Natsir. Kedua, di tengah ketimpangan sosial, kita membutuhkan keadilan yang berpihak pada rakyat yang kecil. Ketiga, di tengah krisis moral, kita membutuhkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab yang beliau perjuangkan selama ini. Dan yang keempat, di era globalisasi, kita membutuhkan umat yang berpendidikan dan berdaya saing. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa Muhammad Natsir bukan hanya tokoh masa lalu, tetapi juga inspirasi bagi masa depan Indonesia. Pemikirannya mengajarkan kita bahwa bangsa yang kuat bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga bermartabat, adil, dan berakhlak mulia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pemikiran beliau untuk membangun Indonesia kita yang lebih baik ini dan lebih maju ini dengan pemikiran Bapak Muhammad Natsir. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan. Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya, walau berbeda kita tetap satu hati, bersatu kuat membangun Indonesia. Saya akhiri, jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.